Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru Indonesia yang kreatif dan inovatif? Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu lagi dengan saya, Bambang Haryanto, melalui channel YouTube Bambang HR yang menyajikan aneka informasi pendidikan dan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara pembuatan karya inovatif guru menggunakan aplikasi VideoScribe. Seperti kita ketahui bahwa melalui Permen PAN RB nomor tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, di mana seorang guru wajib melaksanakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau disingkat PKB yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Karya inovatif ada 4: menemukan teknologi tepat guna, menemukan dan menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pembelajaran, paraga dan praktikum, serta mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Kali ini yang akan kita buat adalah poin yang C, yaitu membuat memodifikasi alat pelajaran, paraga, praktikum. Dalam buku 4 PKB akan lebih spesifik di sana, di mana di poin C ini ada beberapa jenis yang bisa dibuat. Bapak Ibu bisa baca sendiri di buku 4. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, pastikan di laptop Bapak Ibu sekalian sudah terinstall VideoScribe. Kita akan membuka ini icon VideoScribe. Baik, ini sudah muncul tampilan awalnya, Sparkle VideoScribe. Kita masukkan emailnya, kemudian 1234 passwordnya, dan login, tanda centang. Ya, ini adalah tampilan awal aplikasi VideoScribe. Baik, untuk yang pertama di sebelah kiri adalah icon save untuk menyimpan hasil kajian kita. Kemudian ini adalah untuk memasukkan image ke kanvas, jadi ini adalah area kanvas. Kalau kita coba klik di sini, maka akan muncul beberapa komponen, beberapa kumpulan dari image. Kita coba buka arrow atau tanda panah. Di sini ada berbagai jenis, di sini ada beberapa pilihannya. Kita kembali, kemudian business icon. Di sini juga ada beberapa, nanti bisa kita input ke dalam. Kita kembali lagi, ada juga business. Kita kembali lagi, callout. Ini untuk teks pembicaraan, ada banyak pilihan. Kita kembali lagi, kemudian emoticon. Nah, ini ada beberapa jenis. Kemudian household atau perlengkapan. Individuals, ini banyak sekali di sini Bapak sekalian. Bapak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Kita kembali, kemudian money atau mata uang. Ada people, ya, di sini kumpulan orang dengan jenisnya bermacam-macam. Di sini masih banyak. Proses, kalau kita akan membuat sebuah pembelajaran, prosesnya bisa memasukkan gambar-gambar di sini. Kemudian shapes, selanjutnya site atau tanda. Ini bisa kita manfaatkan nanti dan kita coba untuk digunakan. Dan yang terakhir, sosial media. Selain gambar yang tersedia pada aplikasi VideoScribe, Bapak Ibu juga bisa menambahkan clip art yang
luar ini. Misalnya Bapak Ibu download dari Google internet kemudian disimpan di laptop. Kalau Bapak Ibu akan mengambil gambar yang di luar VideoScribe, Bapak Ibu bisa mengklik folder yang ada di sebelah kiri, klik, kemudian mencari posisinya di mana, tekan di picture, clip art. Ini kita cari, ini ada berapa gambar, misalkan salah satu ini, klik, dia akan mulai proses untuk memasukkan ke sini. Dan setelah masuk di sini ada pilihan, nanti ketika muncul di VideoScribe dalam bentuk apa, Bapak Ibu bisa mencoba di sini. Misalkan saya akan mencoba salah satu ini. Nah, ketika kita play, maka seperti inilah prosesnya. Gambarnya akan masuk seperti tulis dengan menggunakan tangan. Ya, ini gambarnya sudah masuk. Jadi untuk langkah pertama kita masuk gambar ini seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah add text to the canvas. Kita klik di sini. Di sini adalah bagian untuk menuliskan teks Bapak sekalian. Contohnya saya akan buat sebuah video pembelajaran tentang lompat jauh. Teksnya di sini untuk font Bapak Ibu bisa klik bagian F, nanti bisa memilih di sini. Dan cara saya buat ini Latin, Accent, Greek dan sebagainya. Kemudian oke. Biasanya kalau pertama kali menggunakan pilihan font, maka font itu akan dimasukkan ke layar, ke bagian kanvas layar. Kalau sudah oke, dan sebelah sini adalah warnanya, lalu bisa memilih sesuai dengan keinginan. Kemudian centang, ini udah teksnya sudah masuk. Nah, ini adalah bagian dari teks, ini sudah masuk. Kemudian ini untuk chart seperti biasa, seperti di Excel atau di Word, MS Office, ada fasilitas untuk membuat chart. Kemudian sebelahnya ada audio, kalau Bapak Ibu akan memasukkan musik, sound. Contoh saya akan mencari musik sini, kita coba audionya ya, bisa berjalan. Kemudian ini kami centang untuk oke. Kemudian ini adalah check the voiceover for scribe. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sambil tulisannya muncul atau gambarnya, kemudian diiringi dengan penjelasan secara suara audio di sini. Kemudian menu berikutnya adalah tekstur dari halaman atau kanvas ini. Kita klik di sini, ada beberapa pilihan. Kita coba salah satu. Ini bagian belakangnya sudah berubah. Dan bagian berikutnya, gambar tangan ini adalah pilihan nanti untuk menuliskan atau memunculkan teks maupun gambar itu menggunakan pilihan tangan kanan maupun kiri atau berupa resleting sepertinya. Ini kita coba dengan tangan kanan. Contohnya seperti ini. Kalau di tangan kiri, nah ini dengan tangan kiri bagian kidal. Atau kita coba yang resleting, jadinya seperti ini. Ya. Nah, pada umumnya menggunakan tangan kanan agar lebih menarik. Ini adalah kanvas. Kemudian di bagian bawah ini ada
storyboard. Selain storyboard, di sini akan muncul, kita klik. Nah, ketika klik ini akan muncul aktif pada gambar yang kita buat. Di sini akan muncul startnya, jadi 0s second, detik. Dari detik ke 0 berarti yang pertama kali muncul ini, karena ini adalah video untuk animasi gerak. Kemudian di bawahnya, di atas ini adalah elemennya. Kalau kita klik di sini, Weibo bisa menambahkan beberapa fasilitas, dan ini masuk atau keluar teksnya. Jadi bisa ada beberapa dari bawah atau dari atas atau dari. Kemudian di bawahnya ada, ini coba di play, ini adalah kecepatan playnya seperti tadi. Kemudian di bawahnya ada detik, ini ada minus ada plus, artinya adalah kecepatan dari tangan dalam menulis gambar tersebut. Kalau semakin cepat maka gambar ini pun akan ditulis semakin cepat. Di kecepatan 40, kita coba di kecepatan 60. Oke, kita mulai. Ya, lebih lambat. Kita coba di kecepatan yang paling cepat. Kita coba 20. Bisa dilihat perbedaannya. Proses pembuatan gambar lebih cepat. Disarankan untuk tampilan ini lebih cepat ya, jadi supaya kita tidak bosan melihat sebuah ekor gambar ini. Nah, ini 10 masih terlalu lambat. Biasanya menggunakan angka di angka 10. Coba play. Sama berlaku juga untuk teks. Sini ada 2,5 scan, jadi pada menit ke 15 ya, 15. Kita coba. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan membuat judul ini agar lebih menarik, dan urutannya sesuai. Pertama, kalau kita akan menggeser, klik dulu bagian teksnya, kemudian kita baru bisa digeser. Oke, kita lanjutkan membuat videonya. Jadi ini sudah penjelasan. Sekarang kita lanjut ke bagian atas. Ini adalah fungsinya untuk preview, jadi mencoba secara keseluruhan. Kalau di bawah ini adalah mencoba hanya bagian dari gambar maupun teks. Yang ini, kemudian kalau ini adalah keseluruhan dari awal sampai terakhir. Sebelah kanannya ada render atau publish. Jadi nanti kita akan memproduk hasil ini menjadi salah satu video. Nanti ukurannya akan bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Di bagian atas seperti biasa, standarnya sebuah aplikasi ada minimize, kemudian ada shutdown dan close. Sebelah kanan bawah ada cut untuk memotong elemen gambar, kemudian ada mengcopy, dan ini adalah untuk video generated element. Baik, kita langsung lanjutkan untuk memproyek sebuah karya inovatif. Judul kita salah satu ambil contoh adalah lompat jauh. Saya akan menambahkan teks berikutnya ya, seperti tadi yang kita bahas. Menuliskan yang pertama, dasar lompat jauh. Makanya kita sesuaikan. Progres
sama jauh. Kemudian kita lanjut lagi di gerakan sama jauh itu kita berikan tanda panah, proses ya, proses bisa dan coba ini. Nah, bagian kalau gambarnya ada ingin memutar bagian tengah ini untuk memutar, kemudian yang pojok ini untuk menarik ukurannya. Kemudian kita bagi karena gerak dasar membacaannya ada beberapa. Coba yang pertama adalah awalan, kemudian sama lagi awalan, saya copy, ini saya geser, ada 4 komponen. Oke, ini supaya urut, ini saya geser ke kita tambahkan lagi, ini copy paste, ya, 3 salju udara, Oke, kita lihat di sini ada urutan storyline-nya. Ini panah awalan, setelah awalan panah lagi, kemudian kita lakukan panah lagi. Ini masih ada 2 bergeser, maka ini bisa Bapak Ibu geser ke 1, 2, 3 layang ya. Ini saat di udara dulu, saat di udara, kemudian kalau urutan 1, 2, 3, dan 4 kita akan coba melihat hasilnya dari video yang kita buat. Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, Bapak bisa menggunakan scroll, di naik, dorong, dan ditarik. Kita akan coba secara keseluruhan.
Ya, ini kita sudah berhasil membuat tayangan atau tampilan materi pembelajaran menggunakan video scribe. Pada intinya Bapak Ibu bisa menambahkan materi-materi yang lain di sini sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya setelah semua materi masuk, tahap berikutnya adalah mempublish atau merender aplikasi atau video pembelajaran ini. Bisa mengklik bagian atas atau render, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan: share video online, kemudian create a video file apabila kita akan menyimpan di file di laptop, kemudian dikirim ke YouTube channel, ke Facebook, atau dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nah, saya akan menyimpannya video ini di create video file. Ada beberapa pilihan di sini: share video online, kemudian melalui channel YouTube, kemudian Facebook, dan melalui PowerPoint. Sekarang saya akan menyimpan create video file. Klik. Di sini ada beberapa pilihan, beberapa jenis filenya, kemudian ini ya formatnya, kemudian size-nya. Semakin tinggi berpengaruh pada proses render nanti. Semakin taruhlah misalkan ini pada Full HD, maka prosesnya akan lebih lama dibandingkan yang normal. Atau jenis file AVI yang besar akan lebih lama dibandingkan jenis MVV ya. Saya akan mencoba menggunakan Windows Video. Kita tuliskan nama filenya. Di sini adalah tempat menyimpannya. Kita bisa cek disesuaikan Bapak Ibu akan menyimpan file tersebut di mana, sehingga ketika nanti proses render selesai, kita akan lebih mudah menemukan file video yang sudah jadi. Saya menyimpannya di YouTube Content, kemudian video belajar rumah jauh, kemudian select folder dan kita simpan. Ini proses prepare information, ini proses audio, ini proses rendering. Apabila jumlah materi yang lebih banyak, tentu proses render ini pun akan butuh waktu yang lebih lama. Nah, Bapak Ibu bisa menunggu prosesnya, mungkin bisa mengerjakan pekerjaan lain kemudian menunggu proses rendering. Dan jangan lupa untuk posisi baterai atau listrik dalam keadaan oke, jangan sampai ketika proses rendering di tengah jalan laptop atau komputer kita mati. Tentu ini akan merugikan kita. Waktu yang sudah keluar untuk menyusun ternyata harus ulang dari awal lagi. Ya, prosesnya sudah selesai. Kita akan mencoba, karena itu begitu proses rendering selesai, maka otomatis akan mengambilkan video kita akan tayang melalui aplikasi mana. Klik. Ini yang sudah jadi, terus sekalian. Kita full screen.
Ya, ini sudah jadi suatu video sederhana, durasinya 59 detik atau kurang dari 1 menit. Pada karya inovatif pembelajaran, maka durasi ini untuk kategori sederhana 15 menit, sedangkan kategori kompleks lama durasinya adalah minimal 30 menit. Baik, Bapak-Ibu sekalian, setelah kita coba cek keluaran atau produknya dari video ini, filenya ada di mana. Jadi yang tadi saya masukkan untuk videonya ada di sini. Nah, ini filenya. Ini filenya sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Format filenya adalah WMV file. Kemudian size-nya 37,8 MB. Ya, ini kalau Bapak Ibu ingin menggunakannya tinggal klik 2 kali di sini. Maka video belajar kita akan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar. Demikian untuk tutorial pembuatan media pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.